Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Malik Alapsi dengan NIM 19 akan menjelaskan tentang pendahuluan risiko keamanan. Di pendahuluan risiko keamanan ini terdapat beberapa aspek-aspek yang harus diingat sangat penting, mulai dari informasi dalam bentuk digital, asetnya, kemudian risiko hingga ancamannya. Informasi dalam bentuk digital ini merupakan asetnya sangat berharga, hingga harus dijaga dan dilindungi dari berbagai risiko. Nah, risiko ini bisa menyebabkan terjadinya insiden yang dapat menyebabkan merusaknya data atau data yang bisa kemungkinan diretas. Kemudian, ancaman-ancaman yang sering terjadi dalam sistem informasi berbasis komputer biasanya mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Makanya diperlukan untuk sebuah peningkatan keamanan informasi yang terjamin kualitasnya. Perancangan model sistem manajemen sekuritas informasi atau SMSI dilakukan berdasarkan dampak manajemen risiko. Nah, dapat dilihat di sini ada perancangan atas dokumen pengembangan sistem, perancangan atas penanggung jawab sistem, hingga perancangan atau peraturan pengguna sistem informasi, serta perancangan dan sosialisasi sistem informasi. Kemudian, biasanya setiap perusahaan diharuskan membangun sistem manajemen security informasi agar dapat mengatasi segala risiko yang sering terjadi pada pemanfaatan sistem informasi yang sudah dapat diantisipasi lebih dahulu. Sebuah perusahaan harus menjaga mulai dari kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, karena itu adalah salah satu konsep utama dalam keamanan sistem informasi. Risiko seharusnya telah teridentifikasi dan harus diprioritaskan berdasarkan penilaian yang ditentukan menurut standar ISO, mulai dari prioritas mana yang paling berpengaruh ke tingkat risiko yang paling kecil. Untuk menghindari kejadian terulang kembali di masa yang akan datang, perlu dilakukan identifikasi risiko menggunakan ISO 27005 sebagai standar internasional yang menyediakan guidelines pedoman untuk information security risk management pada suatu organisasi. Nah, identifikasi risiko ini bertujuan untuk menentukan apakah yang dapat terjadi hingga memiliki potensi menyebabkan kerugian, mulai dari wawasan tentang bagaimana, di mana, dan mengapa kerugian tersebut dapat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman dengan NIM 19 1903 6085, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan risiko keamanan. Risiko keamanan informasi dapat dikurangi dan dihindari dengan salah satu bentuk dukungan adanya tata kelola yang terjamin kerahasiaannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Beragam bentuk informasi yang mungkin dimiliki oleh sebuah perusahaan meliputi informasi yang tersimpan dalam komputer, segala data yang melintas di jaringan, informasi yang dicetak pada kertas, informasi yang dikirim melalui fax, data atau informasi yang tersimpan dalam disket, CD, DVD, atau flash disk. Data lain termasuk juga informasi yang disampaikan dalam pembicaraan. Data yang tersimpan di mobile phone melalui SMS, email, tersimpan di database, tersimpan dalam film, dipresentasikan dengan OHP, atau media presentasi lain, dan metode-metode lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi berupa ide-ide baru perusahaan. Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak, yang berupa kebijakan, pedoman kerja, struktur organisasi, hingga perangkat lunak. Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut. Kerahasiaan, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Integrasi, aspek yang menjamin bahwa data tidak akan dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integriti ini. Ketersediaan, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Masyur dengan NIM 19 19 03 6084 dari kelas Sistem Informasi B. Sekarang saya akan melanjutkan dari penjelasan apa yang diberikan oleh teman saya. Masalah keamanan.
Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Keamanan informasi merupakan kegiatan penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan atau menjamin kelangsungan bisnis, meminimalisir risiko bisnis, dan memaksimalkan peluang bisnis. Pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari sisi pengelolaan risiko atau risk management. Laurie Brown dalam menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman atau managing threats. Ada 3 komponen yang diberikan kontribusi terhadap risk, yaitu aset, vulnerability, dan threats. Selanjutnya, untuk menanggulangi resiko tersebut, dilakukan apa yang disebut countermeasure atau sebuah cara untuk menangani masalah-masalah yang diberikan atau yang diterima dari suatu bisnis, yaitu dengan usaha untuk mengurangi threat, usaha untuk mengurangi vulnerability, usaha untuk mengurangi impact, mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat kembali dari kejadian atau sebuah masalah, misalnya terjadi insiden dan harus cari cara cepat agar bisa kembali dengan normal secara cepat. Pada panduan ISO atau IEC 27500, Information Security Risk Management atau manajemen risiko keamanan informasi terdiri dari beberapa tahap, diantaranya yaitu establishing context, lalu risk assessment, risk treatment, risk acceptance. Risk management dapat menganalisis apa yang akan terjadi dan konsekuensi apa yang akan didapat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan untuk mengurangi risiko ke level yang dapat diterima. Ya, itu sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin dari NIM 1915036038. Tantangan, masalah, dan perlindungan. Tantangan sekaligus tuntutan di era abad ke-21 tidak bisa lepas, bahkan dipisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi atau Information Communication Technology. Karena interaksi sosial dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya, nyaris tidak ada lagi batas ruang, jarak, dan waktu. Bisa di mana saja dan kapan saja, selama media dan aksesnya tersedia, disebut makluhan sebagai global village. Sehingga komunikasi sebagai interaksi sosial tidak harus lagi dilakukan tatap muka secara langsung atau secara fisik, tetapi bisa secara audio atau suara dan visual atau gambar dengan teknologi internet menggunakan webcam. Semua fungsi komunikasi bisa didapat melalui TIK, khususnya media internet, mulai dari fungsi kebutuhan dan memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, hiburan, sampai mempengaruhi dan membentuk opini. Sehingga perkembangan TIK juga menjadi tuntutan dan tantangan khusus bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan atau public service akan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan dari segala potensi dan sumber daya masyarakat dalam proses pembangunan secara luas demi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Perwujudan dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam pasal 4 bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada publik, membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran, kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan bertanggung jawab, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan teknologi informasi. Beberapa pendapat menyatakan seperti menurut McBride 18 yang mengingatkan dampak negatif akibat teknologi komunikasi yang
menyebutkan di samping teknologi modern memberikan prospek baru bagi perkembangan komunikasi, juga menimbulkan bahaya dan masalah. Kita harus menahan diri atau mengontrol untuk menganggap teknologi sebagai alat struktural yang serba bisa di negara maju dan berkembang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Atas Amran Adrian dengan NIM 1915036073 dari Sistem Informasi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait tantangan, masalah, dan perlindungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait perlindungan. Prinsip perlindungan. Yang pertama adalah availability. Memastikan ketersediaan informasi manakala dibutuhkan atau menjamin data atau sistem reliable dan terkini saat diakses oleh individu yang diberi hak akses. Sumber ancaman dari availability adalah kegagalan dari hardware atau device, kemudian atau kegagalan dari software. Yang kedua adalah serangan denial of service atau DOS. Kemudian adalah counter measures-nya adalah atau pencegahannya. Yang pertama adalah melakukan backup atau mengganti kegagalan sistem. Yang kedua adalah melakukan monitor lalu lintas jaringan aktivitas melakukan monitor lalu lintas jaringan aktivitas host system. Yang ketiga adalah menggunakan konfigurasi firewall dan router. Yang keempat adalah implementasi program antivirus. Yang kedua adalah integrity. Adalah memastikan integritas informasi dan konfigurasi sistem tidak rusak. Konfigurasi sistem yang tidak rusak oleh orang yang tidak berhak mengaksesnya. Sumber ancamannya adalah yang pertama adalah serangan virus, dan yang kedua adalah logik. Pencegahannya adalah 1. Melakukan kontrol akses sistem dengan ketat. 2. Mendeteksi kemungkinan penyusupan atau gangguan yang mungkin terjadi. Yang ketiga adalah privasi, yaitu mempertimbangkan informasi mana yang boleh dibagikan atau share dan bagaimana informasi tersebut dapat diakses dengan selamat atau integrity, serta bagaimana cara menyediakannya atau availability. Selanjutnya adalah identifikasi dan autentikasi. Keamanan informasi adalah proses mengelola akses ke sumber informasi. Perlu diidentifikasi dan diverifikasi keabsahan identitas untuk mengizinkan seseorang pengguna sebuah program atau sebarang entitas lain untuk memperoleh akses ke sumber informasi organisasi. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Dapat menjadi suatu penghubung yang lemah di dalam rantai keamanan. Tanpa dokumentasi, tidak ada penjelasan tentang bagaimana kontrol-kontrol dikonfigur untuk menerapkan dan memenuhi sasaran kebijakan. Hal ini akan menyulitkan ketika harus melakukan penggantian dalam keadaan darurat. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya alihkan ke teman saya. Nama saya Faris Praditya dengan NIM 1915036060. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen identifikasi resiko dalam perlindungan informasi. Metode pertama yaitu menggunakan ISO 27005. Identifikasi resiko berdasarkan ISO 27005 2011 terdiri dari 5 tahapan, yaitu identifikasi aset, threat existing control, vulnerabilities, dan consequence menurut International Standard 2011. Tahap pertama adalah identifikasi aset yang harus dilakukan pada level rincian yang sesuai sehingga memberikan cukup informasi untuk penilaian resiko. Tahap kedua adalah identifikasi threat
Ancaman memiliki potensi yang dapat membahayakan aset yang dimiliki organisasi seperti information, proses, dan sistem. Ketiga, identifikasi existing control harus dilakukan untuk menghindari pekerjaan berulang atau biaya yang tidak perlu, misalnya dalam duplikasi control. Selain itu, sementara mengidentifikasi control yang ada, pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan bahwa control bekerja dengan benar. Keempat, yaitu ada identifikasi vulnerabilities dilakukan pada bidang organisasi, proses dan prosedur, identitas manajemen, personal, lingkungan fisik, konfigurasi sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, atau peralatan komunikasi, serta ketergantungan pada pihak luar. Kemudian ada tahap terakhir adalah identifikasi konsekuensi yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan atau konsekuensi kepada organisasi yang dapat disebabkan oleh skenario insiden. Dan sebuah skenario insiden adalah deskripsi ancaman yang mengeksploitasi kerentanan tertentu atau serangkaian kerentanan dalam insiden keamanan informasi. Konsekuensi dapat berupa kehilangan efektivitas, kondisi operasi yang merugikan, kerugian bisnis, reputasi, kerusakan, dan lain sebagainya. Konsekuensi bisa jadi bersifat sementara atau mungkin permanen seperti dalam kasus perusakan aset. Suatu organisasi dapat melakukan identifikasi konsekuensi operasional dari skenario insiden dalam hal, namun tidak terbatas pada investigasi dan waktu perbaikan, waktu kerja yang hilang, peluang yang hilang, kesehatan dan keselamatan, biaya keuangan, akan keterampilan khusus untuk memperbaiki kerusakan, kesan nama baik dan itikat baik. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sahab, NIM 191503604 dari kelas Sistem Informasi B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang komponen identifikasi risiko dalam perlindungan informasi. Metode selanjutnya ada metode ISO 27001. ISO 27001 berisi spesifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Standar ini bersifat independen terhadap produk teknologi informasi, mensyaratkan penggunaan pendekatan manajemen berbasis risiko, dan dirancang untuk menjamin agar kontrol-kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat keamanan bagi pihak yang berkepentingan. Standar ini mengadopsi Plan Do Check Act atau PDCA model yang digunakan untuk mengatur semua proses SMKI. Analisa risikonya yaitu proses identifikasi risiko digunakan sebagai acuan dasar untuk mengetahui risiko yang ada pada suatu aset. Dalam identifikasi risiko, digunakan cara menganalisa kritikalitas dan menghitung nilai kritikalitas pada aset tersebut. Analisa ini berguna untuk mengetahui tinggi dan rendahnya tingkat kritikalitas aset bagi organisasi. Jadi, komponen identifikasi risiko berdasarkan metode ISO 27001 yaitu menganalisa kritikalitas dan menghitung nilai kritikalitas pada masing-masing aset tersebut. Selanjutnya, ada analisa kecenderungan dan dampak. Setelah dilakukannya tahapan identifikasi risiko berdasarkan kritikalitas pada aset dengan mengarah pada kriteria penilaian confidentiality, integrity, dan availability, dari analisa awal itu didapat hasil sementara aset-aset mana saja yang memiliki kriteria kritikal dan tidak kritikal. Selanjutnya, akan dilakukan tahapan analisa selanjutnya, di mana analisa dilakukan dengan menentukan deskripsi risiko untuk setiap kategori informasi berdasarkan ancaman atau threat, kerawanan atau vulnerability, dan dampak atau efek. Yang terakhir, pemetaan kontrol objektif dan kontrol. Pemetaan kontrol objektif dan kontrol ini berdasarkan dari ISO 27001, di mana pada masing-masing aset akan dikontrol melalui klausul-klausul yang dimiliki oleh ISO 27001 guna mengurangi risiko yang ada pada masing-masing aset. Pengontrolan ini tidak terbatas pada aset yang bernilai tinggi ataupun rendah, tapi lebih kepada semua aset yang telah teridentifikasi di awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.